Perkenalkan, namaku Mirna. Aku adalah wanita yang sedang berjuang bersama suamiku untuk hidup yang lebih baik. Kami belum dikaruniai seorang anak, karena selain umur pernikahan kami yang memang belum lama, kami juga masih mencoba menata hidup terlebih dahulu, yang memang kurasa saat ini masih jauh dari kata mampu. Berbekal keahlianku di bidang kuliner, aku mencoba mengajak suamiku untuk mengadu nasib di luar kota. Karena kurasa jika aku terus di sini tidak akan mampu untuk merubah nasibku. Setelah aku mendapatkan informasi tentang adanya rumah yang disewakan di luar kota, akhirnya siang itu aku berangkat bersama dengan suamiku untuk memastikannya. Kami pun berangkat berdua menggunakan motor dengan membawa baju seadanya karena niat kami hanya memastikan bahwa rumah tersebut sesuai dengan keinginan kami. Kami pun melakukan perjalanan yang memakan waktu kurang lebih 6 jam. Sekitar pukul 8 malam, aku akhirnya sampai di rumah yang kami tuju. Sebenarnya, saat itu kami kurang setuju dengan kondisi rumah ini. Rumah ini sangat terbengkalai. Itu terlihat dari rumput yang tumbuh tinggi di sekitar rumah. Ditambah banyak gambar-gambar aneh yang terpampang di tembok-tembok rumah ini. Tetapi hal ini tidak kuhiraukan setelah aku tahu harga sewa rumah ini sangat murah sekali. Setelah bernegosiasi, akhirnya kami sepakat untuk menyewanya 1 tahun. Masa percobaan, jika memang daganganku nanti bisa laris, aku akan lanjutkan. Memang sejak awal aku mencari modal rumah yang seperti ini. Rumah ini juga bisa dikatakan mirip dengan ruko. Hanya saja bentuknya yang tidak seperti ruko, tapi lebih seperti rumah. Dengan lantai 2 yang bagian bawahnya lebar dan kosong. Ditambah kamar tidurnya terletak di lantai atas. Ya nanti yang di bawah aku buat usaha dan yang di atas bisa buat istirahat. Sekalian gak usah cari kerjaan lagi, pikirku. Setelah aku memasuki rumah ini, tentu saja aku melihat apapun. Ruangan ini kosong dan kotor, cuma ada 1 kamar mandi terlihat di pojok ruangan yang penuh dengan debu yang sesekali mengganggu pernapasanku. Dan ketika aku naik ke lantai 2, di situ ada sebuah kamar dan beberapa almari yang rusak. Setelah puas melihat bentuk rumah ini, akhirnya aku, sang pemilik Pak Ahmad, kami langsung tinggal pergi. Dan Pak Ahmad akhirnya menyetujui untuk menyewakan rumah ini. Aku mengenalnya melalui media sosial. Karena jarak rumahku yang sangat jauh, akhirnya malam itu aku putuskan untuk langsung menempati rumah ini. Tentu saja saat itu aku hanya tidur di atas selembar kertas kardus. Karena aku memang tidak membawa persiapan apapun dari rumah. Hal itu tidak menjadi masalah bagiku, karena itu adalah bagian dari perjuanganku bersama suamiku. Keesokan harinya, aku mulai membersihkan rumah ini bersama suamiku. Mulai dari mencabuti rumput hingga mengecat ulang tembok agar lebih bersih. Ketika aku menyapu di depan rumah, tiba-tiba aku melihat seorang bapak-bapak tepat di seberang jalan yang berdiri tegak memandangi kami dengan tatapan tidak menyenangkan. Aku pun saat itu memberitahu suamiku. Dan ketika suamiku melontarkan senyuman kepada bapak-bapak tersebut tetap dengan wajahnya yang datar seolah tidak menyukai keberadaan kami. Sekitar pukul 4 sore akhirnya kami selesai membersihkan rumah ini. Dan saat itu suamiku hendak kembali pulang untuk mengambil baju dan barang-barangku. Saat itu aku tidak ikut pulang karena badanku yang sudah sangat lelah karena seharian beraktivitas. Malam pun tiba sekitar pukul 9 malam. Tiba-tiba aku mendengar suara orang mondar-mandir di depan rumah. Itu terdengar dari suara langkah kakinya yang sangat terdengar jelas di telingaku. Tuk, tuk, tuk. Dan saat itu aku memberanikan diri untuk mengintip dari celah lubang ventilasi udara. Dan betapa terkejutnya aku setelah itu.
Saat itu ada seorang laki-laki yang mondar-mandir di depan rumah ini. Malam itu aku sangat ketakutan karena khawatir dia adalah pencuri. Selang beberapa saat kemudian akhirnya aku bisa bernapas lega karena dia sudah menghilang. Dan aku pun kembali ke lantai atas untuk kembali beristirahat karena jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Karena saat itu aku sendirian, akhirnya aku tidak bisa tidur dan memilih melihat-lihat berita di sosial media. Ketika sedang asik melihat beranda, tiba-tiba aku merasakan seolah ada yang mengawasiku dari salah satu sudut ruangan ini. Waktu itu aku merasa sangat tidak nyaman. Sesekali aku menoleh ke kanan dan ke kiri untuk memastikan bahwa rumah ini sepi. Dan setelah beberapa saat kemudian, tiba-tiba aku melihat bayangan hitam besar tepat di pojok depan rumah ini. Bayangan itu tidak terlihat jelas karena saat itu lampu ruangan sengaja kumatikan dan aku silau cahaya HP-ku yang langsung mengarah ke mataku. Aku pun coba tidak menghiraukannya karena saat itu aku sedang asik membaca berita di sosmed. Dan beberapa lama kemudian bayangan tersebut kembali muncul dengan lebih dekat. Saat itu kumatikan ponselku dan kucoba untuk memperhatikan lebih detail. Dan betapa kagetnya aku ketika tiba-tiba bayangan tersebut mengeluarkan suara desahan yang sangat kencang sekali. Saat itu aku sangat terkejut dan segera menyalakan lampu ruangan. Setelah lampu menyala, bayangan tersebut tiba-tiba menghilang begitu saja. Aku pun sangat lega saat itu dan kembali untuk beristirahat dengan tetap menyalakan lampu. Saat lampu menyala, aku beberapa kali mendengar suara benda bergerak dan suara benda jatuh dari berbagai sudut dalam ruangan ini. Dan tidak jarang juga aku sekali mendengar suara air yang tiba-tiba menyala dengan sendirinya. Dan tidak sampai di situ saja, aku sempat merasakan ada seseorang yang ikut duduk di sampingku setelah aku toleh. Lagi-lagi tidak ada wujudnya. Akhirnya waktu itu aku mulai sadar kalau rumah ini memang berhantu. Malam itu aku benar-benar sendirian dan hanya ditemani suara tokek, suara jam dinding yang terus berputar teratur. Tok, 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 tok. Tidak lama kemudian, tiba-tiba aku merasa kaki dan leherku mulai dingin. Aku mencoba menggerak-gerakan ujung kakiku sambil kembali menatap layar HP. Dan entah perasaan apa saat itu. Yang jelas aku merasakan seperti ada yang memegang jari-jariku dengan lembut. Rasanya aku diraba perlahan mulai dari ujung kaki hingga naik ke betis. Saat itu aku langsung loncat dan sangat terkejut. Lagi-lagi setelah kulihat tidak ada apapun yang ada di bawah kaki. Dan selang beberapa saat aku kembali mendengar suara aneh. Kali ini yang terdengar adalah suara jendela yang bergerak-gerak sendiri. Padahal saat itu tidak ada angin sedikit pun. Krok, krok. Dengan badan yang mulai merinding, kuberanikan diriku untuk mengecek keadaan jendela dan menutupnya kembali rapat-rapat. Setelah selesai menutup jendela, tiba-tiba aku mencium bau busuk di dalam ruangan ini. Padahal seharian tidak sudah kubersihkan dan aku tidak menemukan bangkai binatang. Kok tiba-tiba ada bau busuk kayak gini, pikirku. Dan setelah aku cari-cari, betapa terkejutnya aku saat itu setelah aku tahu bahwa di lantai bawah ada sosok penampakan yang sangat menyeramkan. Benar, itu adalah sosok pocong yang berdiri diam di tempat tengah ruangan ini. Dia lebih tinggi dari ukuran manusia biasa dengan baju yang kotor penuh tanah, wajah membusuk. Saat itu aku seperti sudah tidak bisa berjalan lagi. Aku hanya mengintipnya dari tangga. Dengan pelan-pelan aku kembali ke tempat tidurku sambil mulai meneteskan air mata karena ketakutan. Sampainya di tempat tidurku, aku gemetar, ketakutan dan mulai membaca doa sambil tidak berani membuka mata lagi. Saat itu aku tidur miring ke kanan dan beberapa lama kemudian aku merasakan
bahwa seperti ada seseorang yang menyusulku tidur tepat di belakangku. Itu terdengar dari suara yang dihasilkan kardus saat itu yang seolah sedang ditata ulang. Saat itu aku benar-benar tidak berani membuka mata dan terus berdoa sebisanya. Puncaknya, aku merasakan ada badan orang lain yang terasa menempel di pinggangku. Seolah aku sedang tidak tidur sendirian, seperti ada orang lain yang tidur di belakangku. Dan tidak berapa lama kemudian aku mendengar suara desahan tepat di sebelahku. Saat itu aku langsung teriak dan akhirnya pingsan karena terlalu ketakutan. Keesokan harinya aku terbangun pagi sekali karena mendengar suara suamiku memanggil namaku. Dan betapa terkejutnya aku setelah tahu bahwa posisi tidurku tiba-tiba pindah di lantai bawah dengan sebagian bajuku yang kotor penuh dengan tanah. Saat itu aku yang masih kebingungan coba menenangkan diri sambil membukakan pintu untuk suamiku. "Loh, kok pagi sekali Pak, kamu tidak tidur?" tanyaku. "Enggak, kemarin sampai rumah jam 11 malam, terus istirahat sebentar dan langsung kembali ke sini karena aku mikir kamu di sini sendirian," jawabnya. "Ya udah, kamu istirahat saja, biar aku yang ke pasar untuk membeli peralatan masaknya ya," imbuhku. Pagi itu aku langsung hendak pergi ke pasar untuk membeli meja, kursi, plastik, serta beberapa peralatan dapur yang memang kebutuhan untuk usaha nanti. Dan ketika di pasar aku berjumpa dengan bapak-bapak yang kurasa dia adalah orang yang kemarin memandangi kami ketika sedang bersih-bersih. "Mari Pak, sapaku. Kamu tidak akan laku jualan di situ. Pindah saja. Rumah itu milikku," ucap bapak tersebut. Saat itu aku hanya tersenyum dan langsung pergi meninggalkannya. Karena aku merasa tidak nyaman dengan tatapannya seolah sangat tidak menyukaiku. Padahal aku nggak kenal siapa bapak itu. Kenapa kayak gitu ya? Aku nggak paham juga maksudnya. Apa-apaan pikirku. Siang itu aku kembali ke rumah dengan menaiki pick up. Karena barang belanjaanku yang cukup banyak membuatku harus menyewa mobil untuk mengangkutnya. Setelah sampai di rumah, aku terkejut karena aku kembali melihat sosok pocong yang berdiri tegak tepat di teras lantai 2. Saat itu pun aku langsung berlari masuk dan memastikan keadaan suamiku. Setelah sampai di atas, aku tidak menemukan siapapun dan akhirnya menjumpaiku suamiku yang terbangun kaget karena kedatanganku. "Kamu ini kenapa kok ngagetin aku?" ucap suamiku. "Pak, aku tadi lihat seperti ada pocong di teras. Rumah ini nggak beres Pak. Aku kemarin malam digangguin. Paginya ketika aku bangun tiba-tiba aku sudah di bawah," keluhku ketakutan. "Sudah Mak, nggak apa-apa. Itu perasaan Mama aja. Ingat, uang kita sudah habis semuanya dipertaruhkan di sini. Apapun yang terjadi, kita harus hadapi. Meskipun rumah ini berhantu, mau nggak mau, kita harus tepati Mak. Mama harus kuat, harus dilawan," ucap suamiku. "Jangan cari kerja dulu ya Pak. Aku masih takut." Aku pun kembali menangis sambil memeluk suamiku. "Iya, ayo bantu bapak-bapak di bawah yang turunin barang belanjaan Mama. Itu kasihan tidak dibantu," imbuhnya. Kami pun turun ke bawah dan betapa terkejutnya setelah tahu bapak pengantar barang ternyata sudah pergi meninggalkan rumah kami dengan barang-barang yang sudah diturunkan semua. Saat itu aku langsung kebingungan karena mereka belum dibayar. Akhirnya aku kembali ke pasar dengan suamiku bermaksud mencari pemilik mobil charteran tersebut. Dan setelah ketemu, kami terkejut dengan penuturan bapak tersebut. "Pak, tadi kok tiba-tiba balik? Kan belum kubayar," tanyaku kepada bapak supir. "Sudah dibayar Bu tadi," jawab pak supir. "Loh, siapa yang bayar?" jawabku heran. "Loh, tadi yang bayar aku cewek Bu, tadi kata dia penghuni rumahnya." "Itu bukan keluarga Ibu," jawabnya. Saat itu tiba-tiba suamiku langsung menarik tanganku
dan mengajakku untuk kembali ke rumah saat itu juga. Di perjalanan, aku cuma terdiam dan tidak berani membahas siapa sosok perempuan tersebut. Setelah sampai di rumah, aku pun langsung menata meja, kursi, barang-barangku hingga malam hari. Malam pun tiba. Saat itu karena suamiku kelihatannya sangat kecapean, akhirnya dia tertidur duluan sekitar pukul 9 malam. Aku pun kembali tidak bisa tidur. Tetapi saat ini agak lebih lega karena suamiku di sampingku. Beberapa saat kemudian aku lagi mendengar suara langkah kaki seseorang yang mondar-mandir di depan rumah. Saat itu kuberanikan diri untuk melihatnya dari teras lantai. Dan ternyata benar, lagi-lagi terlihat seorang bapak-bapak yang mondar-mandir seperti menaburkan sesuatu di depan rumah ini. Aku pun saat itu hanya duduk dan melihat setiap aktivitas bapak-bapak tersebut. Ketika aku lagi asik melihat bapak tersebut, tiba-tiba seperti ada yang meniup telingaku dari belakang. Saat itu aku langsung kaget dan berlari ke arah suamiku dan langsung memeluknya. Tidak hanya berhenti di situ saja. Selang beberapa lama kemudian dari arah luar jendela, aku seolah melihat seseorang, meskipun tidak terlalu jelas, tapi aku sangat yakin bahwa orang di luar jendela tersebut sedang mengawasiku. Setelah coba aku hiraukan, tiba-tiba mengetuk pintu jendela secara terus-menerus, sesekali sambil mengeluarkan suara, seperti suara gigi sedang bergetar yang semakin kencang. Karena saat itu aku sangat ketakutan, aku pun langsung membangunkan suamiku. Ketika suamiku bangun dan menyalakan lampu, tiba-tiba hilang, hanya ada bekas sedikit darah di balik jendela. Setelah melihat bercak darah tersebut, suamiku langsung tidak tidur dan menemaniku sampai tertidur. Tak beberapa lama kemudian, kami mendengar suara benda jatuh dari lantai bawah dan seolah dibanting dengan keras sekali. Saat itu kami sontak bergegas memastikan apa yang terjadi. Ketika sampai di bawah, kami tidak menemukan benda apapun yang terjatuh. Tetapi saat itu kami tiba-tiba melihat sosok penampakan pocong yang berdiri diam di pojok ruangan. Wajahnya tertunduk dengan darahnya yang menetes perlahan. Saat itu kami sontak berlari ke lantai 2. Aku sudah menangis ketakutan. Dan suami pun sudah bercucuran keringat. Kami pun berdua masuk ke dalam selimut sambil berdoa. Saat itu suara tangisan, rintihan hingga suara benda jatuh seolah meneror kami sepanjang malam. Aku waktu itu hanya menangis dan terus memohon kepada suamiku agar pergi dari rumah itu. Dan karena kelelahan, akhirnya aku pun tertidur. Dan kira pukul 3 pagi, tiba-tiba aku terbangun ketakutan. Karena saat itu aku merasakan ada yang memelukku dari belakang. Awalnya aku kira pelukan dari belakang itu adalah pelukan dari suamiku. Tetapi ketika aku membuka mata, betapa kagetnya aku. Ternyata aku melihat suamiku tepat di depan mataku. Saat itu aku langsung menoleh ke arah belakang. Ternyata sesosok kuntilanak tepat tidur di belakangku sambil tangannya memelukku erat. Wajahnya hancur dengan salah satu bola matanya menjulur keluar. Saat itu aku langsung bangun dan berteriak sambil membangunkan suamiku. Suamiku yang mengetahui kejadian itu langsung menarikku dan membawaku ke lantai bawah untuk terus berlari keluar rumah. Ketika masih di dalam rumah, mencari kunci pintu depan, tepatnya di belakang terdengar jelas suara loncatan kaki. Brak, brak, brak. Saat itu aku tidak berani menoleh ke belakang karena aku sangat yakin itu adalah suara loncatan pocong. Saat itu hanya suamiku yang terlihat ke arah belakang sambil melotot ketakutan. Aku pun terus berusaha membuka pintu rumah ini dengan tangan yang sudah gemetaran dan terus menangis tiada henti. Ditambah sekali suamiku yang berteriak ketakutan membuat suasana malam itu semakin mencekam. Setelah beberapa saat kemudian, kami pun bisa keluar dari rumah ini. Sesampainya di rumah, kami mencari tempat terang, beristirahat sambil menunggu pagi.
Hari yang saat itu kami anggap sudah tidak lagi. Setelah beberapa saat kemudian, kami pun bisa keluar dari rumah ini. Sesampainya di luar rumah, kami mencari tempat yang terang dan beristirahat sambil menunggu pagi, yang saat itu kami anggap sudah tidak lama lagi. Ketika di luar, suamiku merasakan ada yang aneh dengan hantu penunggu rumah ini. Pocong dan kuntilanak tadi, mereka tidak hanya menampakkan dirinya, tapi seolah mengusir kita. Kok aneh ya, ucap suamiku tiba-tiba. Mungkin memang kita nggak boleh nempatin rumah itu, Pak. Aku gak mau kembali lagi, aku takut, geluhku. Pagi harinya kami kembali ke rumah tersebut, dan betapa kagetnya setelah kami tahu bahwa di depan rumah itu banyak sekali bekas taburan tanah yang saya duga itu adalah tanah kuburan. Itu terlihat dari adanya campuran aroma minyak dukun dan beberapa potongan bunga melati. Saat itu suamiku langsung emosi dan menghubungi Pak Ahmad karena menurut suamiku tanah kuburan biasa digunakan untuk mematikan usaha dan memanggil setan agar penghuni rumah dihantui dan tidak betah jika menepati rumah itu tersebut. Semua gangguan itu kemarin gara-gara depan rumah kita ditaburi tanah kuburan yang sudah dikasih mantra agar semua setan kumpul di sini. Rumah ini kalau kamu buat usaha pun gak bakalan bisa laku, ucap suamiku dengan nada tinggi. Saat itu tidak lama kemudian Pak Ahmad datang ke rumah ini dan bersitegang dengan suamiku. Maksudnya apaan ini? Aku gak kenal Bapak, uang sewa sudah kubayar. Ini tanah kuburan, apaan ini maksudnya? Bapak sengaja buat kami gak betah di sini. Untung istriku gak kenapa-napa. Kalau kemarin sampai kenapa-napa, Bapak bisa saya tuntut. Kami kemarin diteror setan semalaman. Bapak jangan sok gak tahu Pak, ucap suamiku yang sudah emosi tinggi. Sebentar Pak, ayo kita omongin di rumah saya saja. Jangan di sini, gak enak dilihatin orang Pak. Mohon Pak Ahmad. Akhirnya kami menuju rumah Pak Ahmad saat itu juga. Ketika di rumah Pak Ahmad, aku menceritakan semuanya. Mulai dari aku melihat orang menabur tiap malam dengan segala macam. Akhirnya Pak Ahmad menyimpulkan bahwa memang ada sengaja orang untuk mengusirku. Akhirnya cerita Pak Ahmad tidak mau mengambil resiko. Saat itu juga aku oleh Pak Ahmad langsung dicarikan rumah kontrakan baru. Dan saat itu rumah tersebut ditempati sendiri oleh Pak Ahmad dan tidak disewakan lagi. Tamat.